Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Tadi telah saya bacakan, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, setiap pagi ruas-ruas tulang seorang di antara kalian membutuhkan sedekah, maka setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah. Tahlil itu ucapan la ilaha illallah. Setiap takbir adalah sedekah. Memerintahkan berbuat baik sedekah, mencegah perbuatan mungkar sedekah. Dan cukup dengan 2 rakaat. Cukup 2 rakaat sholat duha menjadi sedekah bagi seluruh ruas-ruas tulang tersebut. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Jadi Nabi sebutkan di sini dengan ibadah, zikir, wa amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar, semuanya itu menjadi sedekah bagi ruas-ruas tulang yang ada di tubuh kita. Ada 300 lebih riwayat. Namun dengan 2 rakaat sholat duha itu sudah cukup menjadi sedekah di hari tersebut bagi seluruh ruas tulang kita. Ini dikatakan oleh musannif syarih hadzal kitab Syekh Dimyat, yakfi an hadhihi sadaqati kulliha an hadhil a'dha. Cukup dengan 2 rakaat dia menjadi sedekah daripada seluruh ruas tulang, yaitu 2 rakaat salat duha. Li khususiyatin fiha wa sirrun la ya'lamuhu illallah ta'ala wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Menunjukkan keistimewaan sholat duha, dan ada rahasia yang tidak diketahui kecuali Allah dan Rasul yang mengetahui rahasia dan keistimewaan dari sholat duha. Dan sholat duha ini juga punya keistimewaan lainnya, tajlibu rizqa, menarik rizki. Siapa yang ingin rizkinya luas, berkah, istighomah sholat duha. Rizki jangan dipahami hanya harta, jabatan, tapi kesehatan juga rizki. Al-afiyah disebut as-sihhatut tammah, kesehatan yang sempurna. Al-afiyah, sebagian ahli lugha menyebut dengan menerjemahkan as-salamah, keselamatan. Itu juga rizki dari Allah Ta'ala. Sebab itulah Nabi selalu memberikan
pesan kepada paman beliau Sayyidina Abbas, ketika Sayyidina Abbas Ibni Abdul Muttalib meminta Nabi ajarkan kepada beliau satu doa istimewa yang nanti beliau istiqomah berdoa kepada Allah dengan doa tersebut. Ya Rasulullah, alimni syai'an as'alullah ta'ala bihi. Wahai Rasul, ajarkan padaku satu doa yang aku akan meminta kepada Allah dengan doa tersebut. Maka Nabi menjawab, salillah al-afiyah, mintalah kepada Allah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Dalam satu riwayat, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku meminta padamu afiah baik di dunia maupun di akhirat. Juga mendatangkan rizki lain, rizki berupa keberkahan harta, dimudahkan untuk mendapatkan harta yang halal dan seterusnya. Itu salah satu ilmunya adalah istiqomah sholat duha. Kalau mau dimudahkan urusan-urusan rizki. Dan ini hadis ada termuat di salah satu kitab karya Sayyid Abu Bakar Syato di dalam kitab berjudul Kifayatul Adhiya wa Minhajul Asfiya. Di situ ada riwayat menyatakan sholatud duha tajlibur rizqa wa tanfil faqra. Sholat duha menarik rizki. Jadi rizki yang datang ulang, fulus yang datang ulang. Tajlib menarik rizki. Bukan kita mendatangi rizki. Kalau umumnya kita yang menjemput rizki. Tapi fadilah sholat duha tajlibu rizqa. Dia yang menarik rizki. Rizki yang datang kepada kita. Watan fil faqra, dan menghilangkan kefakiran. Itu keistimewaan sholat duha. Ada amalan lain juga yang diijazahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu menarik rizki juga. Apalagi kita padukan tuh istiqomah duha, kemudian ijazah yang Nabi berikan kepada Ibnu Mas'ud ini kita amalkan. Berarti kita padukan dua amalan yang fadilahnya menarik rizki, yaitu istiqomah membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam. Itu ijazah dari Nabi. Nabi berikan kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan beberapa sahabat dan ahlul bait lainnya. Tapi riwayat populer dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratal waqi'ati fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abada." Siapa yang istiqomah membaca surat Al-Waqi'ah di setiap malam, dia tidak akan ditimpa kesusahan, kefakiran selama-lamanya. Hadis ini riwayat sangat banyak diriwayatkan oleh para ahli hadis. Di antaranya termuat dalam kitab Musnaf Syekh Abdul Razzaq As-San'ani meriwayatkan hadis ini. Begitu juga Musnaf Syekh Abi Syaibah. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, kelahiran tahun 157 Hijriah, wafat 224 Hijriah. Ilmu tajwid beliau yang kumpulkan dalam kitab. Makanya nama beliau disebut sebagai salah satu ulama yang menyusun ilmu tajwid secara sistematis. Ilmu baca Al-Quran, tajwid. Itu disebutkan bahwa beliaulah orang pertama yang mengkodifikasi ilmu tajwid. Alim, mujtahid, faqih, muhaddits, sezaman dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lebih tua 7 tahun.
Karena Imam Syafi'i lahir 150, beliau kelahiran 157 Hijriah. Berarti selisih usia 7 tahun. Ilmu tajwid beliau dalam kitabnya Al-Qiraat. Nah, hadis tadi keutamaan surat Al-Waqi'ah beliau riwayatkan juga di dalam kitabnya Fadailul Quran. Kemudian hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir 164 wafat 241 Hijriah di dalam kitab Fadail As-Sahabah. Dan hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Sunni yang lahir tahun 280 Hijriah wafat 364 Hijriah dalam kitabnya Amalul Yaumi wa Lailah. Dan hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman yang lahir tahun 384 Hijriah wafat 458 Hijriah. Jadi banyak sekali ulama meriwayatkan hadis tentang keutamaan membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, di antaranya Allah jauhkan daripada faqah, kesusahan dan kefakiran. Kalau kita membaca surat Al-Waqi'ah, isinya itu berita tentang penghuni surga, penghuni neraka, dan juga hari kiamat. Lantas hubungannya apa dengan rizki? Karena mengistiqomahkan membaca surat Al-Waqi'ah berkaitan dengan masalah rizki, tidak ditimpa kefakiran, kesusahan. Apa hubungannya? Korelasinya apa kalau dalam bahasa ilmiah? Karena di dalam surat Al-Waqi'ah ada informasi tentang kenikmatan surga. Dan kenikmatan surga itu adalah rizki. Maka kenikmatan surga tersebut adalah rizki. Maka dengan mengamalkan surat Al-Waqi'ah, tafaulan dengan kenikmatan surga. Di situ banyak sekali rizki-rizki yang Allah berikan kepada penghuni surga. Dan juga berharap di dunia juga kita sudah mendapatkan nikmat tersebut, tidak mengalami kesusahan. Ashabul yamin, ashabul yamin. Ya, kemudian ala sururin, ala furusin mawdu'ah, muttaqin 'alaiha mutaqabilin. Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abarik wa ka'sin min ma'in la yusadduna 'anha wa la yunjifun. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun aynun ka'amsali lu'lu' ma'nun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwa wa la ta'thima illa qila salama salama. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidril makhdud wa talhin mamdud wa dillin mamdud wa ma'in masbub wa fakihatin kasiratin la maqtu'atin wa la mamnu'atin. Itu semua ceritanya nikmat itu. Tentang surga, kenikmatan surga. Nah, itu rizki yang terbesar. Seorang diberikan rizki terbesar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian surat salat duha. Salat duha ini di dalam riwayat yang lain pahalanya itu seperti pahala haji dan umroh yang diterima oleh Allah. Mutaqabbalatain, ya. Annahu ta'adilu 'indallahi ta'ala hajjatan wa umratan mutaqabbalatain. Salat duha yang diterima oleh Allah itu sama pahalanya di sisi Allah seperti ibadah haji dan umrah yang makbul, yang diterima oleh Allah. Jadi selepas kita dengar ini, kita istiqomah salat duha, ya. Hukumnya sunnah bittifaqil madzahibil arba'ah. Kesepakatan 4 mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali sepakat bahwa salat duha hukumnya sunnah, mustahab. Di antara hadis
yang menerangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering melaksanakan sholat duha. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahihnya, yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, dari istri beliau, Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah mengatakan, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli duha arba'ah wa yazidu masya Allah. Lafaz kana menunjukkan al-aglabiyah jika dinisbatkan kepada amalan Nabi. Apa itu aglabiyah? Umumnya, sering, ya. Kata Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi, kalau ada kana kemudian menerangkan amalia Rasulullah, maka itu menunjukkan aglabiyah, kebiasaan Nabi. Umumnya sering, itu bahasanya begitu. Memang tidak rutin, tapi sering mengamalkan. Kalau rutin, sholat witir rutin, gak pernah ditinggal. Tapi kalau sholat duha, umumnya. Jadi Nabi sering melakukan sholat duha 4 rakaat. Yusolli duha arba'ah wa yazidu masya Allah, dan menambahkan rakaatnya sekehendak beliau pada beberapa keadaan dan kondisi. Jadi ulama memberikan keterangan, kadang beliau 2 rakaat, kadang 4 rakaat, kadang 6 rakaat, kadang 8 rakaat. Bahkan Imam Nawawi mengatakan bahwa sholat duha itu paling banyaknya 12 rakaat. Umumnya 8, maksimalnya 8 rakaat. Namun Imam Nawawi dalam kitab Minhajut Talibin, yang lahir tahun 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, menyatakan paling banyaknya rakaat sholat duha 12 rakaat. Kemudian kesunahan wa anna man qara fi raqatil ula, di dalam kitab Al-Jawahir ini disebutkan di rakaat pertama yang dibaca tentu suratul Fatihah, kemudian ayat kursi 10 kali. Ini menurut Syekh Dimyat, ya. Rakaat kedua surat Fatihah, kemudian membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, sebanyak 10 kali. Kalau dilakukan, kata beliau dalam riwayat ini yang beliau nukilkan, istaujaba ridwanallahi ta'ala al-akbar. Orang tersebut berhak mendapatkan keridhaan Allah yang paling besar. Dapat ridhonya Allah paling besar. Laisa syai'un akbar min ridha. Syekh Abu Ali Daqqaq mengatakan, laisa syai'un akbara min ridha. Tidak ada suatu anugerah yang paling besar di alam semesta ini melebihi ridhonya Allah kepada hamba. Makanya sifat orang-orang yang terbaik, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Di dalam kitab fikih, di antaranya I'anatul Talibin, karangan Said Abu Bakar Syata, beliau mengatakan yusannu an yaqra'a suratai wasyamsi wadduha. Disunnahkan membaca di rakaat pertama Al-Fatihah, kemudian surat wasyamsi wadduha. Di rakaat kedua Fatihah, kemudian surat wadduha. Ini yang kesepakatan para fuqaha, khususnya dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Itu dinukil oleh Said Abu Bakar Syata. Atau qad warat aidan, datang juga dalam satu riwayat, rakaat pertama baca suratul Fatihah, di rakaat keduanya membaca surat Al-Kafirun. Rakaat pertama Fatihah dan Al-Kafirun, rakaat keduanya Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Itu juga
diajarkan demikian. Bisa kita pilih saja yang mana. Kemudian rakaat paling sedikitnya sholat duha 2 rakaat. Maksimalnya 8 rakaat. Menurut pendapat mayoritas ulama 8 rakaat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'a, inna fil jannati baba yuqalu lahu ad-duha. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, sesungguhnya di surga itu ada satu pintu dinamakan pintu duha, pintu ad-duha. Faidakan, apabila datang hari kiamat, nada munadin, ada malaikat yang menyerukan, ainal ladzina kanu yudimuna ala salati duha hadza babukum fadkhuluhu birahmatillahi ta'ala. Apabila tiba hari kiamat, ada malaikat menyerukan, di mana orang-orang yang istiqomah melaksanakan salat duha, ini pintu kalian, silakan masuklah ke dalam pintu tersebut menuju kepada surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada jalan pintas masuk surga. Pintu surga banyak. Ternyata ada satu pintu namanya pintu ad-duha, untuk orang-orang yang istiqomah sholatul duha. Fayambagi al-muhafazatu 'alaiha, maka selayaknya kita menjaga sholat duha tersebut. Kapan waktunya? Wa waktuha min irtifa'i syams karumhin ila zawal. Waktu duha itu sudah bisa dilaksanakan ketika matahari terangkat. Sama seperti waktu yang disebut waktu diperbolehkan sholat setelah subuh. Kapan itu? 4 derajat. 4 derajat. 4 derajat sama dengan 16 menit setelah terangkatnya matahari. Pada waktu itulah diperbolehkan kita sholat. Karena ba'da subuh sholat itu dilarang ya. Ba'da subuh sholat sunnah. Sholat sunnah yang tidak muqarin dan tidak mutaqaddim ya, zatus sababil mutaqaddim dan zatus sabab al-muqarin. Ini pembahasan panjang dan dibahas di Masjid Al-Amin tentang sholat-sholat sunnah yang tidak boleh dikerjakan di waktu-waktu yang dilarang dan sholat-sholat sunnah yang bisa dikerjakan di waktu tersebut. Itu pembahasan cukup panjang. Walhasil, ba'da subuh, ketika matahari sudah terangkat 16 menit setelahnya, sudah bisa mulai melaksanakan sholat duha. Berakhirnya sholat duha ketika matahari al-istiwa, kemudian sudah masuk di waktu istiwa tersebut zawal. Kalau istiwa masih duha. Istiwa matahari persis di tengah. Akan tetapi waktu istiwa kan waktu dilarang. Walaupun sesaat. Ketika sudah mencong sedikit, condong ke barat, maka selesai waktu duha. Itu waktu sholat duha. Dan kita harus memahami bahwa sesungguhnya sholat duha ini dengan sholat syuruk itu ada 2 pendapat di dalam mazhab kita. Ada pendapat pertama mengatakan sholat duha itu ya sholat syuruk juga. Akan tetapi sholat duha yang dilakukan di awal waktu diperbolehkan sholat duha atau diperbolehkan sholat dinamakan sholatus syuruk, tapi itu sholat duha. Ini pendapat mayoritas ulama-ulama mazhab Syafi'i menyatakan sholat duha ya sholat syuruk, sholat syuruk ya sholat duha. Pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haytami, pendapatnya Imam Romli, pendapatnya Al-Imam Said Abu Bakar Syato, pendapatnya Al-Imam Syekh Zainuddin Malibar,
pendapatnya Al-Imam Al-Qaffal dan lain sebagainya, ya, Asy-Syashi dan sebagainya. Imam Ghazali berpendapat beda, bahwa sholat syuruk adalah sholat yang berbeda dengan sholat duha. Sholat duha sholat yang tersendiri, sholat syuruk atau sholat al-isyraq itu juga sholat yang tersendiri. Jadi ada dua pendapat, ya, dua pendapat. Ada satu riwayat yang menyatakan bahwa siapa yang istiqomah sholat duha, kemudian di tengah jalan dia menghentikan sholat duha, tidak istiqomah lagi. Jadi awalnya istiqomah dia menjaga sholat duha, tapi ternyata di pertengahan dia hentikan sholat duha tersebut. Itu ada riwayat menyatakan bahwa nanti orang itu ya'ama, akan buta matanya, au tamut auladuh, ya, atau nanti anak-anaknya mati mendadak. Ini ada riwayat itu, tapi ulama hadis mengatakan la aslalahu, ini gak ada sumber dari Nabi Muhammad SAW. Ternyata dibuat penelitian riwayat tersebut, ya, disebutkan oleh Zakar Al-Allamah Ibnu Allan Ad-Dimishqi dalam kitab Al-Futuhatur Rabbaniyah, bahwa Al-Imam Al-Iraqi, guru daripada Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, menyebutkan bahwa sesungguhnya banyak dari para ulama meneliti tentang riwayat tersebut. Mereka berkesimpulan bahwa riwayat tersebut bukan dari Nabi, bukan juga dari sahabat, bukan juga dari Ahlul Bait, bukan juga dari tabi'in. Ternyata riwayat itu sumbernya dari bisikan syaitan kepada orang-orang yang ingin menghalangi agar orang-orang tidak mau mengerjakan sholat duha. Itu di zaman dulu terkenal riwayat itu. Tujuannya syaitan apa? Karena ini fadilahnya sangat besar, sehingga bagaimana cara agar orang tidak berani melaksanakan sholat duha dan pada akhirnya meninggalkan sholat duha. Karena khawatir juga kita istiqomah, tahu-tahu kalau satu saat tidak istiqomah mata buta. Berarti tujuannya apa? Menghalangi. Syaitan ingin menghalangi kita agar tidak melaksanakan sholat duha. Itu riwayat palsu. Ini penelitiannya Imam Al-Iraqi, penelitiannya Al-Imam Ibnu Allan, dan banyak sekali ulama-ulama hadis meneliti riwayat tersebut. Itu adalah daripada alqahu syaitanu fi adhanihim, buatan-buatannya syaitan untuk menghalangi orang mendapatkan kebaikan yang besar dalam melaksanakan sholat duha. Wa aqalluha rak'atani, paling minimalnya sholat duha 2 rakaat. Wa aktsaruha 8, maksimalnya 8 rakaat. Wa waqtuha min irtifa'i syams, dan waktunya tadi saya sudah jelaskan, matahari sudah terangkat, karumhin, seperti tombak, ila zawal, sampai condongnya matahari ke arah barat di saat posisi al-istiwa. Fi ada'i syukril yawm wa lailatih, dalam melaksanakan syukur sehari dan semalam. Warada fil hadis anna man qala hina yusbi Allahumma ma asbah bi min ni'mah aw bi ahadin min halqik faminka wahdi la syarika lah falakal hamdu wa laka syukru faqad adda syukra dhalikal yawm wa man qala hina yumsi faqad adda syukra lailatihi. Ada doa yang diajarkan oleh para guru-guru kami, doa selesai sholat duha. Ya Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal jamaluka wal quwwatuka wa qudratuka wa ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman
fatahhirhu, wa in kana halalan fabarikhu, wa in kana mauqufan fa'ajrihu, wa in kana ma'luman fa'ujidhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika. Mereka tambahkan lagi, wa bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bima ataita bihi ibadaka sholihin, dan dengan apa-apa yang kau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Di beberapa kitab redaksinya ada sedikit berbeda ya, tapi substansinya sama. Tuh. Tapi yang diajarkan kepada kami doa selepas sholat duha, doa tersebut. Ada satu doa juga yang Nabi SAW sering meminta kepada Allah 4 hal. 4 hal ini kalau Allah berikan, waliyuhyannahu hayatan thayyibah, sungguh Allah telah berikan baginya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Apa itu 4 doa yang Nabi pintakan kepada Allah? Allahumma agnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Boleh kita tambahkan doa ini. Pendek, tapi 4 hal ini jika Allah berikan, kita dapat hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Diterjemahkan oleh guru, di antara guru dari guru kami, Kiai Haji Saifuddin Amsir di Jakarta, Allah yarham ya. Ya guru secara tidak langsung, tapi dulu sering hadir majlis beliau, sering baca buku beliau. Kalau dulu majalah Al-Kisah itu ada di halaman khusus itu keterangan menjelaskan kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Al-Ghazali, itu keterangan dari beliau. Nah, beliau terjemahkan, Allahumma agnini bil ilmi, ya Allah kayakan daku dengan ilmu. Berarti kekayaan itu juga bukan hanya harta, tapi ilmu juga itu kekayaan. Dalam riwayat Nabi katakan, al-ilmu dhallatul mu'min, wa fi riwayah al-hikmah dhallatul mu'min. Ilmu atau hikmah itu adalah barang berharga milik orang beriman. Bahkan kekayaan ilmu jauh lebih baik daripada harta. Sayyidina Ali pernah mengatakan, dan ini termuat dalam kitab Nahjul Balaghah, ya Khumail, dikatakan kepada muridnya, ya Khumail, al-ilmu khairun minal mal, ilmu lebih baik dari harta. Al-ilmu yahrusuk wa anta tahrusul mal, sebab ilmu menjaga dirimu dan kamu menjaga harta. Al-ilmu khairun minal mal, ilmu lebih baik daripada harta. Al-ilmu hakim wal mal mahkumun alaih, ilmu adalah hakim sedangkan harta terdakwa. Al-ilmu khairun minal mal, ilmu lebih baik daripada harta. Al-mal tanqusuhu an-nafaqah wal ilmu yaz'u bil infaq. Harta berkurang jika dibelanjakan, tapi ilmu jika dibelanjakan, artinya diajarkan, diinfakkan, dia akan bertambah. Al-ilmu khairun minal mal, ilmu lebih baik daripada harta. Itu ucapannya Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dengan syarat ilmunya diamalkan dan mengamalkan dengan ikhlas. Amalan-amalannya diamalkan dengan ikhlas. Ada ungkapan dari Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Beliau mengatakan, ta'allamu ma syi'tum minal ilmi. Belajarlah semua ilmu sesuka kalian. Silakan. Bahwa Allah tidak akan lan ya'jurakumullah bil ilmi hatta ta'malu. Yang artinya, silakan kalian belajar semua ilmu, silakan. Tapi Allah tidak akan memberikan pahala
dengan ilmu yang kalian miliki terkecuali kalian telah mengamalkannya. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ayyuhal Walad yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, al-ilmu bila amal junun, wal amal bila ilm la yakun. Ilmu tanpa amal satu kegilaan. Apa maknanya ilmu tanpa amal gila? Ya tidak normal, tidak waras. Paham bab toharo, wudu begini, sholat begini, dia tidak sholat, itu gila. Punya kitab berbagai macam ilmu ada, kitab hadis ada, Al-Quran dipajang di rumah, paham lagi semua itu. Tapi ketika mengamalkan tidak ada, junun, tidak waras. Ngapain kamu belajar? Apa manfaatnya? Wal amal bila ilm la yakun, dan beramal tanpa ilmu la yakun, tidak bisa. Amal harus pakai ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dalam Zubat dikatakan seluruh amal yang diamalkan tanpa dasar ilmu maka amalannya tertolak, tidak diterima. Saya ambil contoh, ada orang memang punya semangat dalam beragama tapi anti ilmu, gak mau belajar. Dia buat catatan tulisan doa masuk kamar mandi untuk mendidik anak-anaknya misalnya, tapi ditempel dalam kamar mandi. Tulisan doanya ditempel dalam doa masuk kamar mandi. Ada doa keluar kamar mandi. Ini niatnya baik, agar yang masuk kamar mandi jangan lupa doa, baca. Tapi ketika ini diletakkan dalam bab ilmu fikih, hukumnya haram. Karena sekalipun itu terjemahan, ada nama Allah di situ, tidak boleh dibawa masuk ke dalam kamar mandi. Begitu juga membaca, dilarang melafadzkan doa cebok. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farzi minal fawahish. Dia baca dengan sangat keras, haram. Itu doa bacanya dalam hati, karena posisinya berada di dalam kamar mandi. Kalau tidak pakai ilmu salah paham. Nabi punya cincin perak tulisan Muhammad Rasulullah, difungsikan sebagai stempel juga. Ketika ada surat distempel. Rasulullah SAW tiap kali mau masuk ke hammam atau ke toilet, cincin itu selalu beliau lepas. Suruh sahabat megang. Abdullah bin Mas'ud kadang diletakkan di satu tempat, baru beliau masuk. Kenapa? Karena di cincin beliau ada tulisan nama Allah dan juga ada nama Nabi Muhammad SAW. Dia boleh dibawa masuk. Ini ilmu ini penting sekali. Semangat berbuat baik harus juga semangat dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu ibadah yang paling tertinggi. Ibadah yang paling tertinggi. Ada juga pernah salah paham. Ini kejadian yang terjadi. Baca satu riwayat hadis bahwa kalau mimpi buruk, bangun meludah ke sisi kiri. Istrinya posisi di kiri. Mungkin beli buku terjemahannya begitu, gak ada keterangan ulama di situ. Ternyata mimpi buruk malamnya itu suami baru habis baca buku langsung diamalkan. Mimpi buruk dia langsung ludah. Istrinya bangun ditampar, kurang ajar saya diludahkan. Dia bilang saya mengamalkan sunnah Nabi. Bagaimana sunnah? Nabi katakan kalau mimpi buruk meludah di sisi kiri. Datang ke ulama, coba tanya lagi, kayaknya salah kata istrinya. Masa disuruh ludah? Sudah besok ganti posisi saja. Jangan saya di posisi kiri. Besok harinya dilaporkan kepada salah satu ulama, diterangkan bahwa sunnahnya bukan meludah, tapi isyarat seperti meludah. Begitu saja.
bukan dengan liur-liurnya dikeluarkan, bukan. Itu sebabnya apa? Tidak menggunakan ilmu. Ada juga kesunahan ketika buang air kecil tanah berdehem. Nah, ini disalahpahami ketika mereka buang air kecil, dehemnya suaranya keluar. Di sana juga balas lagi. Bukan begitu. Suara keluar tanpa ada hajat di dalam kamar mandi makruh. Apalagi bernyanyi. Ada yang mandi sambil nyanyi. Ada yang mohon maaf buang hajat sambil baca Quran, nelpon, makruh semuanya. Bukan tempatnya itu. Kita dilarang berlama-lama di dalam kamar mandi dan toilet. Kalau ada baca Quran di situ sambil nelpon lagi di situ, itu bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Berdehem juga tanpa hajat, mengeluarkan suara tanpa hajat juga makruh. Nyanyi, teriak. Makanya Imam Ghazali menerangkan dalam kitab Bidayatul Hidayah yang dimaksud at-tanahlu, berdehem di situ, tujuannya agar air kencing yang masih ada di perut kita itu keluar. Jadi tidak perlu suara keluar. Begitu. Bukan mengeluarkan suara. Apalagi perempuan. Mohon maaf. Perempuan di masjid, di toilet, dehemnya kuat itu. Laki-laki mendengar suara begitu menjadi haram. Suara perempuan itu bisa jadi aurat kalau memunculkan syahwat. Ini kenapa bisa seperti ini? Karena tidak belajar ilmu tersebut. Ilmu menyempurnakan ibadah kita, memperbaiki ibadah kita. Nah, makanya disebut oleh Imam Ghazali, al-ilmu bila amal junun, wal amal bila ilm la yakun. Amal tanpa ilmu la yakun. Sulit menjadi sempurna, sulit terwujud dengan baik. Nah, insyaallah pertemuan berikut kita bahas isi doa tadi, ya, Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi, kemudian wa akrimni bil taqwa wa jammilni bil afiyah. Ya, pertemuan berikut kita uraikan isi doa tersebut satu persatu. Mudah-mudahan semua bisa sehat wal afiyah, bisa istiqomah, dimudahkan seluruhnya hajatnya, yang sakit disembuhkan, wa khususnya al-Fatihah ila ruh wa ummi wal jasadi al-Fatihah.